He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom saudara, oleh anugerah Tuhan kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sulung. Biarlah perjumpaan kita pada hari ini boleh mengalami lawatan Tuhan yang indah, yang makin memperkaya kita. Silakan istri saya berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kalau kami diizinkan kembali mendengar suara-Mu. Itu adalah anugerah yang besar bagi kami semua. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, dan kami diberi kepekaan untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus sekali lagi memimpin, menguasai ruang hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Yesaya pasal 42 ayat 3a. Demikian firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di sebuah kota di Amerika. Ada seorang anak remaja, kita sebut saja Gaby. Ia berasal dari keluarga yang pecah. Ayah ibunya bercerai, ia tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya pergi entah kemana. Dalam kegundahannya, Gaby diajak seorang temannya untuk menghadiri ibadah sebuah kelompok remaja. Kelompok remaja ini menyambut Gaby dengan gembira dan penuh kehangatan. Setelah beberapa bulan, Gaby pun merasa nyaman dengan kelompok remaja ini. Suatu hari, ia memberanikan diri mendatangi pendeta gereja tersebut dan mulai menceritakan kondisi keluarganya. Gaby juga menyampaikan kondisi ibunya setelah bercerai menjadi seorang pecandu alkohol. Keesokan harinya, sang pendeta mampir ke rumah Gaby dan menemui sang ibu. Ketika sampai di rumah Gaby, ia disambut dengan kasar. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau dari aku?" tanya ibu Gaby. "Saya Pastor Philip, Ibu. Gaby, putri ibu adalah anggota kelompok remaja di gereja kami. Saya ingin berjumpa dengan ibu." Dari reaksinya terlihat bahwa ibu Gaby terkejut dan sedikit malu. "Oh maaf, saya kira Anda salesman." Kalimatnya berubah menjadi lembut. Lalu ibu Gaby mengundang sang pendeta masuk dalam ruang tamunya. Setelah beberapa saat, sang pendeta menyampaikan bahwa Gaby menceritakan kepadanya tentang dampak keluarganya yang pecah dan kecanduan alkohol yang dialami oleh ibunya. Kemudian seraya memandang, sorot mata ibu Gaby dengan jelas memperlihatkan kehancuran hatinya. Pendeta itu berkata dengan lembut, "Ibu, saya tidak datang untuk menghakimi ibu atau mengkhotbah ibu. Saya hanya ingin tahu bagaimana kondisi ibu, anak-anak ibu, dan mantan suami ibu. Di atas semuanya itu saya mau mengatakan bahwa ibu dan semua dalam keluarga ini berharga di mata Tuhan dan sangat dicintai oleh Tuhan. Saya mendatangi ibu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu membuka hatinya menolong ibu dan keluarga." Mendengar perkataan sang pendeta, ibu Gaby menangis. Dan setelah beberapa saat ia berkata terbata-bata, "Sebelum perceraian terjadi, saya selalu pergi ke gereja. Tetapi setelah kekacauan ini, saya berpikir bahwa gereja hanya untuk keluarga yang baik-baik saja.
dan saya tidak layak, tidak diterima di dalamnya. Menjawab Ibu Gepi, sang pendeta berjanji bahwa gerejanya siap dan bersedia mendampingi Ibu Gepi dan keluarganya yang tersisa. Saudara, kisah yang disampaikan oleh istri saya tadi adalah peristiwa nyata, walau nama-nama yang disebut di situ disamarkan. Dari peristiwa tersebut ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara, seperti Ibu Gepi, masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwa gereja adalah tempat bertemunya orang-orang kudus, orang-orang baik, dan gereja hanya menerima orang-orang semacam itu. Saudara, pandangan ini keliru sekali. Sesungguhnya gereja adalah ruang perjumpaan yang Tuhan buat untuk orang-orang berdosa yang Tuhan kuduskan, untuk orang-orang bersalah yang Tuhan benarkan, untuk orang-orang hancur yang Tuhan pulihkan. Melalui gerejanya, anugerah Tuhan dinyatakan dan tersedia bagi siapa saja, dan Tuhan melakukan pemulihan. Gereja bukan hanya untuk keluarga yang utuh dan sehat. Semua gereja menerima keluarga yang tidak sehat juga, keluarga yang pecah. Semua keluarga diterima oleh gereja. Yang kedua, saudara, gereja lahir oleh Roh Kudus dan Roh Kudus selalu hadir di dalam gerejanya. Oleh Roh Kudus dan kuasanya, gereja menjadi sumber daya yang luar biasa untuk mendampingi mereka yang memiliki masalah hubungan keluarga. Gereja dengan sumber dayanya yang ajaib adalah persekutuan orang-orang percaya yang indah, yang selalu Tuhan panggil untuk mendampingi keluarga yang pecah dan membawanya kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bagaimana keadaan keluarga Gepi sekarang? Setelah sang pendeta menjanjikan pendampingan gereja bagi Ibu Gepi dan keluarganya, tim pemerhati jemaat gereja itu secara rutin datang mengunjungi Ibu Gepi. Sehingga pada suatu saat Ibu Gepi mulai datang kembali ke gereja, merasakan persekutuan di sana, kehangatan orang-orang yang mau menyambut dia. Allah mengerjakan banyak keajaiban bagi keluarga ini. Kemudian Gepi kuliah di sebuah universitas Kristen dan belajar menjadi gembala bagi kaum muda. Ibu Gepi menjadi manusia baru dan sekarang telah menikah lagi dengan pria Kristen yang baik dan mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan memakai gerejanya untuk memulihkan keluarga yang hancur. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa umat Tuhan yang terkulai tidak Tuhan putuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak Tuhan padamkan. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang rapuh, yang mudah retak, mudah pecah, dan mudah hancur. Tetapi anugerah Tuhan tidak membiarkan tanah yang rapuh ini benar-benar menjadi hancur dan tidak terpulihkan. Anugerah Tuhan yang baik boleh memulihkan siapapun yang retak, yang terkulai, dan yang pudar nyalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang pecah, yang saat ini sedang retak, yang saat ini sedang pudar nyalanya, yang saat ini kehabisan anggur. Tuhan, tolong pulihkan dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik, tidak membiarkan bulu yang patah terkulai, tidak membiarkan sumbu yang pudar nyalanya, melainkan bulu yang patah terkulai Tuhan sambung kembali, Tuhan tegakkan kembali, dan sumbu yang pudar kembali Tuhan membuatnya menjadi terang. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Joy has come.